Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan gambar rekaman. Namun, Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respon terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang Amerika dengan rudal balistik dan drone. Peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat menyambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Pemirsa, Indonesia mencetak sejarah baru di sektor energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Indonesia berhasil mengimplementasi energi baru terbarukan, yakni biodiesel 50% dengan campuran minyak sawit atau B50. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM jenis B50 atau biodiesel campuran minyak sawit 50%. Implementasi B50 ini merupakan keberlanjutan inovasi B40 yang berbasis komoditas kelapa sawit. Presiden menegaskan hadirnya B50 bisa mengurangi ketergantungan impor solar yang selama ini dilakukan. Selain itu, B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi yang berasal dari komoditas unggulan dalam negeri. Presiden berharap B50 menjadi kekuatan ketahanan energi dalam negeri secara mandiri agar upaya impor bahan bakar terutama solar bisa dihentikan. Selain itu, dengan pemanfaatan B50 berbasis kelapa sawit diharapkan berdampak besar terhadap keberlangsungan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di seluruh daerah. Kemandirian energi B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri. Usai polisi menggeledah kafe The Clan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah diduga milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sempat dijaga ketat personil TNI pada Rabu malam. Sejumlah personil TNI berjaga-jaga di depan gerbang rumah mewah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di The Clan Signature Cafe dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai mata uang asing. Diduga terkait penyidikan dugaan korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Mabes TNI buka suara terkait penjagaan di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa.
Kapuspen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan telah menyita sejumlah berangkas dan dokumen saat penggeledahan. Budi menjelaskan terkait pengamanan saat penggeledahan untuk menghindari gangguan yang menghambat penyelidikan. Ditemukan ada berangkas termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam berangkas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan.